jujur hari ini, beliau dilahirkan di sekitaran tahun 1911, sehingga pada saat itu pendidikan tidak seperti saat ini, sehingga beliau kalau dilihat sejarahnya itu pendidikan pertama beliau dari kebetulan beliau ini punya bapak yang punya pendidikan termasuk di zaman itu karena beliau bapaknya bekerja sekarang semacam guru. Kalau zaman itu orang yang punya semacam itu adalah pendidikan yang cukup bagus pada saat itu. Pendidikan beliau yang pertama lebih banyak di orang tua beliau, kemudian utama beliau, dan baru beliau keluar sudah dewasa di daerah Permas, kemudian dilanjut ke beberapa tempat-tempat yang lain banyak yang beliau sehingga terbentuk sebagai seorang pemuda yang cakap, sangat tanggap, juga beliau menjadi sehingga beliau juga sempat masuk pejuang-pejuang pada zaman ini sekilas pemahaman saya tentang pendidikan dan memiliki karakter dari bapak beliau. Pengaruh terbesar beliau adalah pada awal masuk di Kecamatan Lampang adalah membuat sebuah gerakan karena beliau ini termasuk salah satu orang yang punya keahlian dalam membuat politik. Beliau juga pendekatan di masyarakat itu karena beliau juga komunikasi dengan masyarakat dan beliau sangat sederhana. Hanya pada zaman sekarang kalau beliau tidak dikesankan menjaga jarak dengan masyarakat. Sehingga yang paling nampak pada waktu itu selain beliau aktif mengajar dan mengajak masyarakat untuk berjuang yang baik bagaimana Indonesia itu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdikari masih seperti sekarang. Apa peninggalan dari kalau peninggalan yang berbentuk benda sepertinya tidak begitu berharga karena bapak ini dulu bukan termasuk orang yang istilahnya kalau seperti ini orang yang berharga, jadi tidak begitu banyak uangnya. Kalau diketahui beliau ini kalau dalam keseharian sangat sederhana, sampai beliau punya baju pun tidak lebih dari 50 tahun. Kalau beliau lebih dibeli orang lain, sehingga tidak ada banyak peninggalan beliau yang berupa bentuk berharga nggak ada. Selain peninggalan berupa pesantren. Dan maksudnya ini termasuk pesantren tua karena berdiri di era tahun 1942, 3 tahun sebelum merdeka. Jadi kalau bertanya apa yang paling berharga itu cuma pesantren. Karena saya nggak begitu tahu peninggalan beliau apa yang, karena saya juga nggak tahu apa-apa itu. Dari barang-barang pun tidak ada yang begitu istimewa. Karena beliau tidak seorang kolektor. Ada lagi sesuatu yang sangat beliau
tidak suka adalah menampakkan sesuatu yang lebih. Jadi ajaran beliau sederhana, walaupun kita sebagai anak-anaknya belum bisa mencerminkan seperti yang diajarkan pada kita pada saat ini. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dinampakkan atau dibanggakan dalam peninggalan beliau selain peninggalan pendidikan untuk urusan itu pun hanya tersisa saat ini yang belum dilakukan tinggal di sholat di pagi itu. Yang lain-lain kita benahi karena dulu ini kalau bangun mereka pakai apa ya? Kayak ada seminar ya. Sehingga kalau kita pertahankan akan membahayakan untuk sana. Kita misalkan tinggal di sholat yang masih kategori 80% dari zaman beliau, yang lain sudah rusak termakan oleh usia. Bukan kita rusak kan, rusak termakan oleh usia. Sehingga yang biasanya adalah ini sudah era anak-anaknya putra-putra beliau. Hanya mobil satu, ini kata beliau, mobil itu dibeli pada tahun 80-an. Tinggal itu aja barang. Sampai beliau wafat cuma satu mobilnya itu aja. Sekarang pun masih hasil itu nggak tahu ditaruh di mana sama anak-anak. Karena nggak ada yang bisa kan sering rusak, sering itu nggak bisa dijual dulu ya. Ya nggak tega kita mau karena beliau memakai sekali itu pada waktu beliau masih hidup. Sebelum kemerdekaan dakwah beliau adalah karena beliau berkuliah di Hasim Asari, otomatis beliau mencoba ke selain beliau sebagai pejuang perintis kemerdekaan walaupun tidak tercatat di pemerintah, tapi yang pasti beliau salah satu pejuang yang luar biasa khususnya di Kecamatan Beliau di Selatan. Nah, yang kedua dalam pendidikan. Jadi pesantren ini kategorinya bertindak dengan SR pada waktu itu. Ulama ayat. Mungkin andai kata aslinya ini waktu itu ikut program pemerintah diformalkan sehingga pendidikan formal, mungkin bisa jadi lebih awal daripada pilihan. Karena contoh aja, NU di Jember ada dua. Ada NU yang cabang Jember, ada NU cabang Jember. Kalau tanpa ada di Johari, nggak boleh ada cabang Jember, masih akan ikut bukan cabang ini, tapi cabangnya Jember. Jadi beliau aktif dakwahnya adalah selain di kemerdekaan adalah Nahdien tidak ilmu, beliau berjuang dalam metodenya seperti NU yang ada juga jelas itu yang pastinya beliau hidup dengan masyarakat. Karena beliau tidak kategori mineral. Sehingga beliau sangat betul membaur di masyarakat di berbagai macam lapisan. Jadi perjuangan yang nampak selain itu karena beliau pendidikan itu mencapai Bojong sekaligus menjadi baik. Tapi berbagai formal. Dan era formal ini baru ada di era tahun 2010. Beliau awalnya membangun majelis taklim. Jadi beliau itu punya mengaji bersama masyarakat setiap malam Selasa. Itu nggak di sini berdiri panggilan wakaf namanya. Sehingga awal perjuangannya beliau memberi semangat pada para pemuda untuk berjuang dakwahnya dengan mengikuti semacam majelis taklim dan beliau rajin keliling. Jadi beliau door to door di masyarakat, mengajak mereka berjuang, mengajak mereka itu mendalami agama dan seterusnya dengan bentuk pesantren yang ada seperti ini.
Ya, dari majelis taklim dan suatu duri beliau datang mengajak dakwah karena pada waktu itu kan di situ pakai lawan. Di pondok ini pasnya orang-orang yang tidak mengenalkan agama. Saya kecil loh masih banyak sampai saat ini sebetulnya. Banyak juga tetangga yang masih hobinya jalanan, kali masih ada. Dan tetap walaupun mereka seperti itu mungkin dengan pesantren. Jadi kita malah tidak membawa mereka untuk mengajak mereka dengan nanti semaunya mereka seikhlasnya beliau. Yang penting kita dalam berdakwah ini yang kita pakai juga ke anak-anaknya. Kita dakwahnya bukan begitu semua, bukan nyari kamu mengajak. Itu pun tidak ada paksaan dari saya dari juga pun tidak berbeda. Memahami pada saat yang mengajak. Itu yang saya paham. Awal dari pesantren ini ada Pada waktu itu yang saya paham dari majelis taklim itu tidak banyak, mungkin hanya beberapa santri ya orang desa terus malamnya nggak pulang gitu. Kalau sekarang ya sampai malam aja awal-awal begitu orang-orang ngaji sampai kemudian banyak kalau pulang nggak banyak mungkin di bawah 10 kalau betul-betul nanti pada era tahun 42an. Tapi pernah mengalami asam seluruh. Jadi pernah santri itu di atas 1000 habis karena pada waktu itu selama merdeka ada namanya musim kayak sekarang ini corona ya. Terus itu kan kami pakai video. Jadi santri pada pulang semua kemudian tidak ada apa-apa di pas tahun 60 atau berapa ya. Kemudian mungkin lagi sampai beliau meninggal tahun 1994 itu sudah ada 2.200. Beliau wafat di 2.290. Benar, karena beliau kan termasuk masuk juga. Saya dinyatakan tadi kan beliau juga ibu jiwa, cuma tidak tercatat secara resmi karena beliau tidak masuk di lini depan. Karena beliau berdakwahnya kan berjuang lewat dakwah. Jadi lebih bukan berperang menggunakan senjata. Tapi beliau lebih menggunakan seperti bahasa tadi kan, memberikan dakwah dengan mengaji, memberi semangat, mengobarkan para pemuda untuk berjuang agar tidak tertindas oleh negara lain. siapa suka orang yang Ini banyak sebetulnya, termasuk ada yang namanya ada waktu itu yang berjuang, ada namanya Hafizin, ada namanya Haji, juga termasuk di NU pada waktu itu. Beliau yang paling akrab namanya Haji. Untuk berjuang beliau mendirikan NU, mendirikan NU dan lain sebagainya. Yang lain-lainnya saya kurang begitu hafal nama-namanya. Yang saya paling kenal di namanya Haji karena beliau sangat dekat dengan bapak di acara-acara apapun. Di awal-awal saya masa kecil saya yang lain-lainnya yang begitu mengenalkan saya lahir bapak sudah meninggal mereka kan karena bapak lahirnya tahun 1911 saya tahun 2000 sehingga banyak sahabat beliau yang sudah wafat ketika saya ada. Sejarah sama seperti yang telah saya sampaikan awal itu dari majelis taklim, kemudian santri malah tidak pulang, kemudian ada beberapa santri dari luar kota, awal dari Lumajang, dari beberapa kota sekitar dekat
sehingga mereka karena belum ada sekolah formal ya, memang belum ada formal pada waktu itu kan. Paling dulu SMP sudah paling tinggi pada tahun zaman itu. Dari itulah kemudian ada sistem di pesantren juga, ada kelas, ada klasikal dan seterusnya sehingga seperti saat ini. Dan juga dari jauh ini sosok yang seperti apa di masyarakat ini? Pastinya Allah sudah, karena saya berbicara dari beliau punya bajuku tidak lebih dari 5 rata-rata, tapi beliau mampu karena bapak ini dulu selain berdakwah beliau berdagang dan cukup sukses pada waktu itu. Dia dapat dikategorikan orang mampu pada zamannya dari hasil perdagangan beliau. Karena dulu beliau juga mengambil berdagang juga, ambil dari bunga, dijual ke sini. Pada waktu itu kan mobil belum begitu keren ya. Kalau orang mungkin jual kuda kan seperti sekarang dari showroom mungkin